Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin memaparkan materi tentang konsep motivasi. Sebelum itu izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammadun Nur Asia dan rekan saya Nada Kaisa Dila. Nah, yang ada di pikiran kalian itu motivasi seperti apa sih? Ternyata banyak loh motivasi, ada jenis-jenisnya, ada faktornya, dan lain sebagainya. Salah satunya di sini kita akan menjelaskan materi tersebut. Langsung saja ke pembahasannya. Pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan, dan motivasi kerja adalah pendorong semangat yang menimbulkan suatu dorongan. Pemberian motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Teori motivasi terdiri 3 macam, yaitu teori motivasi atas dasar kebutuhan, kesadaran, dan pemberian dukungan. Menurut Maslow, dalam setiap manusia terdapat 5 hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan akan fisiologi yang meliputi kelaparan, kehausan, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. Diimplementasikan dalam organisasi seperti upah, gaji, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Jika diimplementasikan dalam organisasi, jadi rasa aman secara fisik maupun non-fisik bahkan dalam jangka waktu panjang adalah keberlangsungan hidup, misalnya dana pensiun, jam sostek, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan sosial yang meliputi kasih sayang, persahabatan, dan rasa memiliki. Jika diimplementasikan dalam organisasi, kebutuhan bahwa kita diterima oleh rekan kerja kita. Yang keempat, penghargaan meliputi rasa harga diri, kemandirian, dan pencapaian. Yang kelima, aktualisasi. Aktualisasi diri meliputi pertumbuhan potensi diri dan pemenuhan diri. Selanjutnya ada teori kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama ada teori penentuan nasib sendiri. Teori ini berpendapat bahwa orang-orang lebih suka jika mereka memiliki self control mereka sendiri. Yang kedua ada teori penetapan tujuan. Teori ini memiliki tujuan yang lebih spesifik untuk menghasilkan output yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada efikasi diri. Teori ini mengacu pada keyakinan individu, apakah individu tersebut mampu melaksanakan tugas atau tidak. Selanjutnya ada teori penguatan. Teori ini melihat perilaku sebagai hasil sebab akibat oleh lingkungan. Selanjutnya ada teori keadilan atau keadilan organisasi. Teori ini membandingkan antara input dan output, contohnya seperti gaji dan promosi, dan lain-lain masih banyak lagi. Selanjutnya ada teori ekspektasi. Teori ini menyatakan bahwa kekuatan bergantung pada ekspektasi teori. Ini memutuskan perhatian pada 3 hubungan. Yang pertama ada hubungan upaya kinerja, yang kedua ada hubungan kinerja imbalan, dan yang terakhir adalah hubungan imbalan tujuan pribadi. Selanjutnya ada macam-macam motivasi. Nah, macam-macam motivasi ini terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Internal ini adalah keinginan seseorang untuk maju mengembangkan diri mereka sendiri. Sedangkan eksternal ini adalah perilaku seseorang yang berada di luar tindakan yang mereka lakukan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi.
Ini ada 6. Yang pertama, prestasi, hadiah, masalah dengan tugas, tanggung jawab, kemampuan seseorang untuk berkembang, dan juga keterlibatan. Selanjutnya ada teori dari McClelland yang dikembangkan oleh David McClelland dan rekan. Mereka menjelaskan bahwa kebutuhan ada 3, yaitu kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan akan pencapaian ini adalah dorongan untuk berprestasi, untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan ini adalah kebutuhan untuk membuat orang berperilaku atas perintah. Yang ketiga adalah kebutuhan akan afiliasi. Ini adalah keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Sekian materi dari kami.